Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, hadirin sekalian, saya Al-Muzamil Yusuf A93 Dapil Lampung. Pada sidang terhormat ini, perkenankanlah saya untuk mengawali pernyataan saya ini dengan mengutip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Serta Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum, equality before the law, due process of law, peradilan merdeka, dan penegakan HAM. Dengan mengacu pada dua pasal Undang-Undang Dasar tersebut, ditambah dengan fungsi DPR pada pasal 20A Undang-Undang Dasar, fungsi pengawasan terhadap pemerintahan, maka pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada kita semua, khususnya kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi dan aparat penegak hukum, khususnya Bapak Kapolri, status para pembuat lambang atau gambar tulisan di bendera merah putih. Saya ingin tunjukkan beberapa contoh. Ini adalah lambang konser merah putih dengan konser band seorang artis kita yaitu Iwan Fals. Kedua, demonstrasi merah putih kita Indonesia ditulis di bendera, satu demonstrasi di Jakarta. Ketiga, kami minta bebaskan Ahok juga di merah putih. Keempat, band Dream Theater juga di merah putih. Kelima, Metallica juga di merah putih. Dan keenam, merah putih ada tulisan La ilaha illallah. Pertanyaan kami kepada Presiden, khususnya kepada Kapolri, pernyataan Kabid Humas Polda Jaya mengatakan tanpa ada pelapor akan mengusut Nurul Fahmi, pembuat bendera La ilaha illallah di atas merah putih. Kalau tanpa pelapor, bagaimana dengan pelaku yang lainnya? Mengapa mereka tidak diusut? Azas equality before the law sebagai negara hukum telah kita langgar. Dan Undang-Undang 24 2009 tentang bendera atau lambang negara disebutkan di situ, hukuman itu adalah pada mereka yang menodai dengan maksud menodai, merendahkan martabat bendera negara. Apakah la ilaha illallah adalah kata-kata yang menodai? Kata-kata yang suci seperti yang menodai? Yang pantas menodai adalah kata-kata kotor, perlawanan terhadap NKRI, kata-kata keji. Kalau proses ini dilanjutkan, artinya kita membiarkan makna Metallica, Dream Theater, dan berbagai kata lainnya lebih mulia daripada kata La ilaha illallah. Sebuah kata yang telah membebaskan Indonesia dengan perjuangan para pahlawan nasional melawan penjajahan. Oleh karena itu saya meminta kepada Kapolri, supremasi hukum bukan kekuasaan, persamaan di hadapan hukum bukan perbedaan. Due process of law, menuruti aturan hukum. Adanya kesengajaan penghinaan, tentu tidak layak kata la ilaha illallah disamakan dengan kata penghinaan. Itu adalah kata kemuliaan. Dua kata paling mulia bagi seorang muslim untuk masuk Islam, salah satu katanya la ilaha illallah. Dan ditangkap Nurul Fahmi tengah malam seperti seorang teroris dan pengedar narkoba. Oleh karena itu kami ingatkan kepada Kapolri, DPR RI punya hak untuk pengawasan dijamin oleh konstitusi,
Tegakkan negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 atau pasal 27 persamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Dan kepada Presiden Jokowi yang punya kewenangan untuk memilih, menyeleksi dengan mengajukan kepada DPR, mohon Anda pun ikut memantau kinerja Kapolri. Dan jangan sampai sejarah Presiden Jokowi dikotori dengan penahanan terhadap kata yang sangat mulia bagi kaum muslimin, la ilaha illallah, di atas bendera merah putih yang kita cintai. Saya yakin, saya berada di sini dengan ucapan saya tidak sendiri. Saya yakin banyak seluruh anggota DPR ini yang bersama kami. Oleh karena itu, untuk menuntut sebagai pengawasan DPR penegakan hukum ini, saya minta kepada teman-teman yang punya perasaan simpati yang sama untuk berdiri, untuk dilihat oleh media berapa banyak DPR RI ini yang setuju dengan pernyataan ini. Saya mohon yang setuju kita berdiri. Kita terangkan, kita la ilaha muslim cinta NKRI, la ilaha illallah muslim cinta NKRI. Demikian pernyataan kami bisa dilihat dari berbagai fraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan jajarannya menyelidiki penghinaan bendera merah putih saat aksi unjuk rasa Front Pembela Islam atau FPI di Mabes Polri hari Senin 16 Januari 2017. Dalam waktu dekat, Polri akan memanggil penanggung jawab dan koordinator lapangan unjuk rasa tersebut. Dalam sejumlah tayangan video dan foto dokumentasi unjuk rasa yang beredar, beberapa bendera merah putih dibubuhi tulisan Arab dan gambar pedang seperti bendera Arab Saudi. Bagi siapapun yang memperlakukan lambang negara dengan tidak layak termasuk bendera, maka ada pasal yang mengatur soal itu. Hukuman bagi yang memperlakukan bendera dengan tidak layak berupa 1 tahun penjara. Polri berharap siapapun yang bertanggung jawab terhadap bendera-bendera itu mengakui perbuatannya. Selanjutnya, Polri akan menyelidiki kasus ini secara maksimal. Sebelumnya, dari video yang disebarkan di media sosial, tampak bendera merah putih tercoret tulisan Arab dan gambar 2 bilah pedang menyilang dalam demonstrasi FPI di Mabes Polri. Bendera itu dikibarkan dan diiringi nyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tim Liputan Berita 1. Fraksi Partai Nasdem, Johnny G. Plate, mengutuk aksi pencoretan bendera merah putih bertulisan Arab. Sebuah foto dan video bendera merah putih bertulisan Arab beredar di media sosial. Meski kepolisian telah menyelidiki kebenaran gambar dan video bendera merah putih bertuliskan Arab yang dibawa ormas beredar viral di medsos, fraksi Nasdem menilai tindakan itu harus dihukum berat. Pasalnya, pencoretan bendera sebagai lambang negara dilarang dan diancam pidana 1 tahun penjara. Selain itu, perlakuan warga negara terhadap bendera merah putih juga diatur oleh undang-undang. Simbol-simbol negara itu harus kita hormati. Bendera nasional kita itu dilindungi oleh undang-undang dasar. Ya, jadi setiap kali penistaan atau pelecehan terhadap lambang-lambang negara, terhadap bendera yang secara tegas ya dinyatakan di dalam undang-undang dasar, ya itu aparat keamanan kita harus mengambil tindakan yang tegas. Ya. Pada beberapa waktu yang lalu kita ketahui di mana Australia saja ya